Tiba-tiba muncul saudara Arya Sinulinga yang konstruksinya sudah berbeda. Saudara Arya Sinulinga langsung mengatakan kita akan menerima sanksi. FIFA membatalkan drawing. Kita tidak bisa bertanding. Kira-kira kayak gitu kan. Drama yang dia lakukan lebih bagus dari saya. Rupanya ada skenario yang lebih buruk lagi. Skenario yang sifatnya brutal. Yaitu untuk sengaja mendorong Pak Jokowi menerima Israel. Lalu kemudian muncul berbagai skenario. Skenario kerusuhan. Dan ini bukan barang terjadi. Bung Ade Armando ketika itu terjadi bergulung-gulung. Barulah kemudian ada yang menyalahkan Pak Jokowi. Lalu berujung pada impeachment. Mula-mula saya memang berpikir antitesa karena tidak melanjutkan hal-hal yang baik dari Pak Jokowi, bahkan cenderung berlawanan. Tapi dengan kejadian sepak bola U20, saya berpikir jangan-jangan memang untuk bersikap pun nggak berani. Jadi terlalu tinggi. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bareng Tatang Guritno di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Acara kelas wahid milik Kompas.com, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya di sebelah kiri. Ya, balik lagi sama saya Rian Aditya. Ya, yang udah lama vakum dari tampilan Gaspol ini. Sahabat Kompas.com balik lagi. Nah, hari ini kita nih kantor ya. Iya, udah lama nggak ke kantor. Ya, jadi di tengah kita ini ya dengan style warna merah meronanya ya, dengan ya biasanya mungkin teman-teman melihat, tapi kalau saya lihat secara langsung ini kok agak lebih muda 5 tahun ya. Ya ini ya. Ini bersaing dengan saya dari sisi kebesaran perut ya, tidak kalah juga dengan saya. Konstruksi. Dan akan menjawab banyak sekali pertanyaan di sebelah saya. Selamat datang Mas Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP. Terima kasih Bung Tatang. Gaspol ini spirit PDI Perjuangan ini. Di endorse PDIP. Siap. Mas Hasto, kita hari ini akan membahas banyak hal, terutama karena ya PDIP sebagai partai penguasa lah, partai pemenang gitu, menjadi banyak sorotan, banyak pertanyaan netizen ya kan, yang ingin ditanyakan tentu dengan berbagai macam persoalan yang isu-isu terkini yang akan kita tanyakan, dan kita seperti biasa akan bermain kartu Mas Hasto. Jadi ini nanti sahabat Kompas.com ada banyak kartu di sini yang nanti ada beberapa keyword yang akan dijawab, direspon oleh Mas Hasto, tentu dengan suasana yang nyantai. Tapi ini kan karena Mas Hasto ini juga soal geopolitik ini, waduh ini kenceng ya, soal Bung Karno juga ini penting juga buat anak-anak muda, jadi biar nanti bisa sedikit-sedikit ngerti lah, ini jas merah lah gitu ya. Kita sudah ada beberapa, ini kita acak aja ya. Jadi permainan saya dulu pas mahasiswa. Iya. Di Senat kalau nunggu diskusi ya kita main kartu. Remi. Jadi agak flashback sedikit Mas. Oke, Kocok lagi, Tang. sekali lagi lah. Ya. Oke, monggo Mas Hasto. Ya udahlah, pada bawah aja lah. Israel. Ya. Waduh, banyak banget. Kalau kartu ini langsung satu top. Dikasih tumpangin air. Air bah dari Nabi Nuh. Israel. Mas Hasto, kemarin itu kan PDIP menjadi salah satu paling besar lah menunjukkan penolakan terhadap Israel. Nah kemudian ketika U20 nya nggak jadi, waduh berarti marah-marah itu, termasuk Mas Hasto dimasukkan di itu formasi kesebelasan itu. Tapi sebenarnya Mas kemarin juga sempat muncul ya reportase, ada tulisan satu media gitu yang menyebut bahwa dugaannya ini arahan Bu Mega, bahwa sampai Pak Ganjar ngomong dan lain sebagainya, Pak Koster ngomong. Tapi sebenarnya gimana sih Mas klarifikasinya sebenarnya? Ya nggak ada arahan Bu Mega. Bahkan saya luruskan juga itu apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando. Beliau kan masih ingat ketika menjadi korban kekerasan. Beliau hanya bersikap seperti itu aja. Itu terjadi tindak kekerasan secara masif kalau tidak diselamatkan polisi. Kita tahu, apalagi ini yang datang adalah Israel. Jadi sejarahnya itu cukup lama, karena saya kan di
Kalau ini perintah Bu Mega. Saya mengambil studi doktoral tentang geopolitik. Di situ saya menemukan fakta bahwa di dalam konferensi Asia Afrika itu memang didesain untuk membela negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka. Oke. Karena sejak awal konsepsi kemerdekaan kita ini kita senasib dengan bangsa-bangsa Asia Afrika. Bahkan Bung Karno membuat suatu lifeline of imperialism. Dari Selat Gibraltar, Laut Tengah hingga ke Laut Tiongkok Selatan. Sebelah menyebelah itu hidup bangsa jajahan. Kita mendudukkan diri senasib sepenanggungan dengan bangsa-bangsa itu. Maka setelah merdeka kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Itu dalam disertasi saya. Jadi dari situlah kemudian saya menemukan realitas menarik tentang penolakan Bung Karno terhadap Israel. Yang kemudian Bung Karno menolak ketika PSSI di dalam Piala dunia juga kalau tidak salah mau bertanding sama Israel. Lebih memilih Bung Karno kita nggak jadi bertanding sama Israel. Karena sejak dulu olahraga memang tidak bisa dilepaskan dari politik. Bahkan pendirian PSSI pada tahun 30-an itu kan juga dalam rangka menggalang nasionalisme, mewujudkan semangat persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi PSSI pun melekat dengan politik olahraga yang di dalamnya ada nation and character building itu. Ini yang harus dilihat. Bahkan ketika menggembleng PSSI untuk melawan di dalam babak penyisian dengan klub-klub dari Eropa, Bung Karno menekankan itu ketika kamu berjuang untuk menggolkan pertahanan lawan, maka yang kamu jebol itu adalah gawang kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme. Semangat tim PSSI kita karena punya energi nasionalisme itu. Jadi dalam sejarahnya nggak bisa dilepaskan. Karena itulah sejak awal ceritanya Januari saya bertemu dengan pakar. Dan kemudian kami melihat bahwa ada potensi Januari 2022 ya. Januari tahun lalu, ya. Sudah lama sekali ada potensi Israel ini bisa lolos. Maka kemudian akhirnya diputuskan dari diskusi itu kita nitip pertanyaan ke Saiful Mujani Research Consulting. Seberapa besar sensitivitas rakyat Indonesia terhadap kehadiran Israel? Mei 2022 ternyata 67% yang menolak. Saya jadi ingat saat itu yang namanya Gus Yahya saat itu masih menjadi calon ketua umum PBNU dipersoalkan karena pernah hadir jadi pembicara. Ini ketua umum PBNU, tokoh muslim dengan kesejarahan yang sangat kuat, hafal fikih, karakternya sangat baik. Jadi pembicara aja bermasalah. Apalagi kalau ini Israel datang, pasti akan jauh lebih bermasalah. Baru jadi pembicara saja yang berbicara itu bukan sosok sembarangan. Ini aja dipersoalkan. Maka kemudian kami diam-diam membuat buku bekerja sama di teman saya di Aceh. Akhirnya pada bulan September buku tentang politik olahraga Bung Karno di dalam membangun tata dunia baru ini kami luncurkan. Di situ ada karikatur kita menolak Ganevo dan sebagainya. Jadi di situ ada fakta-fakta historis bahwa secara konstitusi kita memang menolak kehadiran Israel. Ada peraturan menteri luar negeri yang juga menolak kehadiran Israel. Maka dengan mendengar itu kami matangkan lagi. 17 Agustus 2022 kami diskusi lagi. Kami matangkan itu. Akhirnya saya berinisiatif di dalam diskusi itu untuk memberitahu ke Menlu dan Mensesnek. 23 Agustus 2022 saya bertemu dengan Menlu. Saya katakan, Mbak Menlu, jangankan kelompok-kelompok kanan, kelompok kadrun, itu kan bahasa apa adanya. PDI Perjuangan aja menolak. Jadi tolong Mbak Menlu sampaikan kepada Bapak Presiden, karena kami nggak ingin dikatakan berbenturan dengan pemerintah. Sampaikan pada Bapak Presiden agar dilobilah ke Singapura pertandingan Israel yang melibatkan Israel di Piala Dunia diadakan di Singapura. PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya U20. Sebagai bentuk dukungan, saya nyatakan ke Mbak Menlu bahwa
kami tidak jadi mengadakan HUT PDI Perjuangan di Gelora Bung Karno, kami pindahkan di Kemayoran. Jadi kalau kami dibully sepertinya kami menolak U20 gitu. Yang dulu mengadakan konser di Gelora Bung Karno, yang kemudian ada relawan-relawan yang mengadakan itu, artinya dia nggak mendukung U20, tapi lapangannya nggak dia dukung. Kami mendukung, lapangannya kami persiapkan agar bisa menjadi tampilan yang hebat dalam U20, maka PDI Perjuangan memindahkan ulang tahun itu. Ini lobby putaran pertama. Oke. Nah, lobby putaran kedua, setelah kami melihat bahwa bulan November 2022 terjadi perubahan pemerintahan di Israel yang dipimpin oleh sayap kanan. Ini sama, ini sayap kanan ini ya, kelompok garis kerasnya, maunya perang aja, maunya udah bahwa bangsanya hebat itu ya kayak Hitler ketika dengan Nazinya itu. Nah, dia membangunkan itu ultra kanan. Nah, itu November lalu betul terjadi tindak kekerasan karena mendagrinya juga, mendagri Israel, saya lupa namanya, diberikan suatu kekuatan di dalam melakukan berbagai kebijakan-kebijakan strategis, termasuk untuk melakukan berbagai aneksasi di timur, di tepi barat. Nah, itu kami kemudian melakukan lobby putaran kedua. Jangan dong Israel datang, PDI menolak lo nanti. Kami datangi Mas Pratik dan sebagainya. Nah, di tengah-tengah lobby putaran kedua itu, kami diundang oleh UIN Sunan Kalijaga yang memberikan gelar Dr. Honoris Causa, termasuk kepada salah satu kardinal dari Paus. Kemudian Gus Yahya dari NU, satunya dari tokoh Muhammadiyah. Pulangnya saya bersama dengan Profesor Din Samsudin di pesawat. Saya ceritakan kepada Prof Din, mohon bantuan dong Prof. Ini Israel akan datang, sikap PDI seperti ini. Kami diskusi panjang lebar, karena kami nggak ingin ada terjadi suatu tindak kerusuhan, suatu tindak, bahkan kemudian berbagai ancaman-ancaman teror. Karena yang tadi, Gus Yahya jadi pembicara saja sudah memunculkan penolakan yang luar biasa ketika itu menyangkut Israel. Maka kami akan langkah hati-hati. Kami sebutkan ke Prof. Din Samsudin berbagai alasan-alasan kami. Ada alasan ideologis, ada alasan yang terkait dengan peraturan pemerintah, ada alasan terkait dengan ancaman keamanan, konsistensi kita di dalam mendukung Palestina, ada alasan kemanusiaan. Jadi ketika Ade Armando mengatakan alasannya itu baru disusun setelah kami diserang, itu salah. Tanya Prof. Din Samsudin, tanya Pak Ahmad Basarah. Hanya saja saat itu kami tidak bersikap terbuka. Kami lebih memilih lobby karena ada kaum oportunis yang mau membenturkan kami dengan Pak Jokowi. Oh, itu lihat, PDI berbeda dengan Pak Jokowi. Padahal nggak berbeda, masing-masing bekerja sesuai dengan ruang lingkupnya. Jadi sekali lagi Ade Armando salah mengambil keputusan karena yang dia sampaikan itu tujuannya udah attacking kepada PDI Perjuangan karena dia berafiliasi dengan partai lain. Sehingga nggak objektif, nggak rasional juga. Itu boleh dicek, saksinya banyak. Tanya Pak Ade Armando, tanya Bu Menlu sikap kami, tanya pada Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto, tanya pada Pak Pratik. Sehingga konstruksi dari Bung Ade Armando bahwa kami mencari alasan itu setelah terdesak itu terbantahkan dengan lobby putaran pertama dan lobby putaran kedua. Dan di situ Pak Din Samsudin menyampaikan kepada saya, kalau gitu PDI segera aja sampaikan sikapnya. Tapi kami kan jaga pemerintah, kami jaga Pak Jokowi, kami nggak ada kepentingan-kepentingan lain kecuali ingin melihat sepak bola kita handal, tetapi kami juga harus melihat hal-hal yang sangat prinsip. Boleh dong kita negara demokrasi, tapi kami nggak mau benturan. Di situ, maka kemudian muncul kembali pada awal Maret. Di situ eskalasi sudah semakin meningkat. Dan ini terutama dipicu tadi, bagaimana Tiongkok bisa mempertemukan Iran dan Arab Saudi, sementara Israel malah mengambil politik konfrontatif di mana rumah sakit pun dibom. Rumah sakit dibom, lalu Menteri Keuangannya dengan sombong mengatakan tidak ada bangsa Palestina. Inilah yang mempercepat itu. Nah, informasi-informasi pada saat bersamaan, Pak Gubernur Wayan Koster, kan beliau ini kan juga bertemu kan dengan para pejabat.
ada masukan informasi yang bersifat strategis pada Pak Gubernur tentang ancaman terhadap keamanan ini. Ini boleh dicek, boleh ditanya ke misalnya Kapolri, ke Gubernur Lemhanas, kemudian ke BNPT, boleh dicek semuanya. Nah, Pak Koster menerima informasi itu. Pak Koster ini kan menjaga Bali. Bali sebagai bumi kemanusiaan. Bali sebagai bumi kedamaian. Maka kemudian surat Pak Koster ini bukan final. Surat Pak Koster ini memohon kepada pemerintah agar Israel tidak dihadirkan di Bali. Dengan berbagai potensi teror itu. Kita masih ingat Mei 2018 di Surabaya terjadi bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga. Itu. Nah, perbandingannya sederhana saja. Ketika Gus Yahya menjadi pembicara di Israel aja dipersoalkan habis-habisan, apalagi ini ada bendera. Kita mengamankan pertandingan kita. Persib bertanding dengan ini, misalnya Persebaya, itu aja kita sudah was-was. Gitu. Nah, ini ada Israel yang latar belakangnya sedang melakukan kekejaman yang luar biasa. Maka akhirnya Pak Koster berkirim surat yang seharusnya suratnya itu tertutup. Hanya memohon. Bahasa memohon ini kan bahasa halus banget. Tiba-tiba muncul saudara Arya Sinulinga. Yang konstruksinya sudah berbeda. Saudara Arya Sinulinga langsung mengatakan kita akan menerima sanksi. FIFA membatalkan drawing. Kita tidak bisa bertanding. Kira-kira kayak gitu kan. Drama yang dia lakukan lebih bagus dari saya. Nah itu. Lalu menyalahkan ini karena Gubernur Koster. Nah itu. Jadi ini kan. Jadi heboh. Nah saya dapat informasi A1. Ini katanya dikategorikan sebagai pelanggaran etik serius dari FIFA. Pelanggaran etik yang pertama, ini saya mohon maaf kalau saya salah, diluruskan. Saya mohon maaf dulu nih kalau saya salah. Nah, yang pertama ketika Pak Menpora Zainuddin Amali mengumumkan karena saking senangnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 mendahului FIFA. Tersinggung FIFA, maka keluar pelanggaran etik. Yang kedua, ketika penunjukan saudara Arya Sinulinga sebagai exco. Ini katanya, saya mohon maaf sekali kalau salah. Tapi ini kan pelurusan. Gaspol ini kan dengan kebenaran kita bergerak cepat. Nah, yang ketiga, ketika Pak Arya Sinulinga itu mengumumkan bahwa drawing batal, ini tanpa dihadiri FIFA. Nggak ada suratnya sekarang dari FIFA. Inilah yang menciptakan eskalasi besar. Jadi akhirnya kami lobby pertama yang tertutup, lobby kedua yang tertutup, lobby putaran ketiga yang tertutup. Pak Koster diserang. Begitu Pak Koster diserang, muncul kader-kader lain. Pak Ganjar atas kesadarannya juga muncul di situ. Tanya aja Pak Ganjar itu diperintah tidak. Bahwa kita ada diskusi biasa kita. Diskusi berbeda dengan perintah. Diskusi itu tukar-menukar pikiran. Kami ada grup kepala daerah, kami ada grup ketua DPC, kami berdiskusi di situ. Saya sampaikan sikap-sikap politik kami sesuai juga dengan disertasi saya. Sesuai dengan buku yang telah kami launching tentang Bung Karno dan olahraga. Maka kemudian Pak Ganjar bersikap. Inilah dikatakan muncul mencampur adukan politik. Emangnya Pak Zainuddin Amali, beliau Menpora, mundur. Kemudian lebih memilih wakil ketua umum PSSI. Itu politik bukan, misalnya. Ini objektif di depan orang-orang muda. Pak Erick Thohir, yang Menteri BUMN, ditugaskan oleh Presiden untuk memegang bola. Politik bukan. FIFA terhadap apartheid, politik bukan. Jadi susah. Campur adukan tanpa. Yang penting politik ini bukan politik praktis. Politik ini tujuannya kalau toh U20 ini ada tanpa Israel, ini keberhasilan bangsa Indonesia, bukan keberhasilan partai tertentu, bukan keberhasilan figur tertentu. Ini bangsa Indonesia. Ini yang kemudian, maka setelah muncul banyak serangan, akhirnya kami terpaksa tampil. Dengan resiko kami dibenturkan sama Pak Jokowi. Padahal Presiden Jokowi sejak awal kami sudah tahu sikap beliau, karena dulu ketika bidding tidak tahu kalau ada Israel. Tetapi dari berbagai dokumen-dokumen yang juga di sosmed, rupanya ada skenario yang lebih buruk lagi.
skenario yang sifatnya brutal, yaitu untuk sengaja mendorong Pak Jokowi menerima Israel. Lalu kemudian muncul berbagai skenario, skenario kerusuhan, dan ini bukan barang terjadi. Bung Ade Armando merasakan pernah menjadi korban tindak kekerasan. Itu beliau hanya menegakkan kebenaran. Beliau kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, ini mungkin, ini sangat rasional. Nah, lalu ketika itu terjadi bergulung-gulung, barulah kemudian ada yang menyalahkan Pak Jokowi. Lalu berujung pada impeachment. Kan Bung Rocky Gerung nulis, kalau Pak Jokowi menerima Israel akan terjadi impeachment. Artinya sebagai sebuah political design itu kita tidak menutup mata terhadap hal tersebut, didorong dulu supaya menerima Israel, lalu terjadi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan. Ini kan kita harus mengkalkulasi risiko yang terburuk di dalam politik. Lalu kemudian ada tuduhan Pak Jokowi melanggar konstitusi. Berdasarkan apa? Pertama, pembukaan Undang-Undang 45. Kedua, hukum di dalam konferensi Asia Afrika yang kita tanda tangan yang menolak Israel. Yang ketiga, mengadakan Ganevo dan sebagainya yang muncul karena sikap penolakan terhadap Israel. Maka saya katakan, kalau kita tidak menolak Israel, tidak akan ada itu Gelora Bung Karno. Nah, kemudian ada peraturan Menteri Luar Negeri yang sudah tercatat dalam berita negara. Ini menjadi suatu sasaran empuk. Maka seperti dulu zaman Bu Mega, ketika menolak Undang-Undang Free Trade Zone, presidennya Bu Mega menjalankan sebagai presiden, PD Perjuangan menjalankan tugas sesuai dengan ideologi menolak Free Trade Zone. Sama dengan sekarang. Pak Jokowi karena udah membangun komitmen sebagai presiden penyelenggaraan U20, tetap partai menjalankan atas sikap ideologi partai. Ini pendidikan politik yang sangat baik bagi rakyat. Tetapi tujuan utama kita adalah bukan menjadi event organizer. Tujuan kita utama adalah membangunkan suatu kesebelasan yang handal dari hulu ke hilir. Suatu mekanisme rekrutmen, pelatihan yang baik, sekolah-sekolah bola, kemudian kompetisi, yang mana kartunya itu tidak boleh dilakukan permainan ketika terjadi pengundian, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan industrialisasi bola dengan mempermainkan bola. Ini yang kemudian kita tangkap sebagai sebuah energi kebangkitan. Jadi di balik U20 ini PDI Perjuangan meyakini dua hal. Yang pertama, itu bahwa spirit untuk membangun sepak bola yang handal ini makin kuat, akan makin kuat. Dan terbukti di PDI Perjuangan sendiri, para kepala daerah langsung muncul spiritnya melakukan Liga Kampung. Kemudian yang kedua, di dunia internasional kita akan semakin dihormati. Karena kita punya hal yang sangat prinsip yang kita perjuangkan. Sekarang yang namanya OKI, organisasi konferensi Islam mendukung kita, Liga Arab mendukung kita, mendukung sikap Indonesia. Ini kan kemudian terjadi arus balik. Dan kemudian dalam hubungan internasional PDI Perjuangan meyakini bahwa dengan salah hitungnya Israel ini yang memaksakan, mereka kan sebenarnya juga berjuang untuk ikut U20. Nah, mereka lupa menghitung bahwa ada satu bangsa yang kokoh pada prinsip, yaitu bangsa Indonesia. Maka kemudian kami meyakini bahwa kelompok sayap kanan Israel ini akan rontok. Karena kekuatan kemanusiaan dunia ini bersifat universal. Sehingga surat Pak Gubernur Bali itu nanti akan menjadi suatu dokumen kemanusiaan. Bali akan mengukuhkan dirinya sebagai bumi kemanusiaan. Sebagai bumi yang menyuarakan bahwa berbagai ketidakadilan itu tidak bisa dibiarkan. Lalu kami diserang. Itu dulu ada yang namanya IPU. Yang datang Israel. Itu menggambarkan bahwa itu kan dulu kan suasananya kita ini kan berharap memang Timur Tengah ini damai. Maka Arab Saudi akan membangun hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord, Uni Emirat Arab, Maroko, jauh sebelumnya Mesir sudah. Sehingga berbeda konteksnya. Nah, tetapi itu juga bagian bagaimana kita sudah lama terbutakan oleh sejarah. Jangankan kita-kita, Kementerian Luar Negeri
yang mengeluarkan peraturan menteri. Itu aja lupa kalau dia mengeluarkan peraturan menteri. Iya kan? Jadi mari kita belajar. Maka PD Perjuangan mendorong, mari kita belajar apapun suara kemanusiaan ini tidak akan pernah kalah. Kalau suara kemanusiaan kalah, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Dan dengan cara ini kami meyakini bahwa kesadaran rakyat agar kita punya tim kesebelasan yang handal, ini akan menjadi suatu energi kebangkitan. Amin. Kita next card, Mas Hasto. Nah, ini masih banyak kartu, monggo Mas. Ini kalau muncul nama cewek gimana nih? Ini kayaknya nama cewek di dalam situ cuma satu kayak itu. Tiba-tiba muncul nama Reisa. Gimana saya harus berikan tanggapan? Muncul nama Reisa. Saya harus berikan tanggapan tentang Reisa. Apa Itu atau Cinta Laura. Itu. Dibuat nama Siap. Monggo Mas, Nama Cinta Laura di mata Sekjen PD Perjuangan. Reisa di mata Sekjen PD Perjuangan. Menarik malah. Bisa. Siap. Tapi kalau Mas Hasto nggak suka Dewa 19. Saya suka lagunya. Karena saya punya nostalgia terhadap lagu ini. Kangen. Ini. Menarik, monggo Mas. Mas. Siap. Pak Jokowi ya. Mas Hasto, ini kan melihat situasi nanti di 2024 mungkin pemerintahan Pak Jokowi dari sekarang mungkin hanya tinggal ya 1,5 tahun Mas. Ya 18 bulan lah ya. 18 bulan. Nah, gimana kalau dari sudut pandang Mas Hasto sendiri, apa sih Mas yang masih perlu dikejar oleh Pak Jokowi untuk Sisa masa jabatannya ini? Ya kalau kita lihat historis dulu ya, itu Sriwijaya itu bisa 1000 tahun. Ya. Kemudian Majapahit dimulai dari Singosari itu hampir 480 tahunan. Kita ini baru 77 tahun. Jadi perjalanan bangsa ini masih sangat panjang. Karena itulah konsepsi di dalam membawa kemajuan bangsa bagi PD Perjuangan ini kan satu kesatuan nafas kepemimpinan. Ya. Dari Bung Karno yang berjuang sejak muda usia 16 tahun hingga Indonesia merdeka. Kemudian melahirkan Pancasila yang digali oleh beliau dari buminya Indonesia. Kemudian ke Ibu Mega yang mengatasi krisis multidimensi, melaksanakan pemilu yang paling demokratis, dan kemudian membentuk second cabinet sehingga Bu Mega menjadi sosok yang dikenal memiliki the dream team di dalam kabinetnya yang oleh sampai sekarang dinilai paling baik oleh CNBC. Di situ kemudian ada Pak Jokowi. Setelah sebelumnya terputus 10 tahun oleh pemerintahan Pak SBY yang dulu dianggap populer, dianggap ganteng, tetapi ternyata hanya berdiri di atas popularitas, tidak banyak membuat suatu legacy. Sehingga kan kami harus mengejar ketertinggalan ini. Ketertinggalan 32 tahun ketika dipimpin oleh Pak Harto yang membuat kepemimpinan bangsa Indonesia di luar di dunia itu menjadi terpuruk, krisis multidimensi, KKN yang bersifat sangat masif, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY, maka kami recovery lagi dengan Pak Jokowi. Sehingga Presiden Jokowi ini melakukan recovery atas berbagai persoalan-persoalan sebelumnya, melalui pembangunan infrastruktur, kemudian Indonesia sebagai poros maritim dunia, membangun dari pinggiran, tidak lagi Java sentris, tapi Indonesia sentris, kemudian Papua, Aceh, bahkan Sumatera Barat yang tidak memberikan dukungan kepada Pak Jokowi pun diberikan sentuhan yang tidak membedakan dengan daerah-daerah lain. Dilakukan revolusi mental, sehingga Pak Jokowi ini sudah membuat begitu banyak legacy. Bahkan di dalam kajian saya disertasi geopolitik, apa yang oleh Pak Jokowi dengan pembangunan infrastruktur ini memenuhi teori Parakana dari India tentang konektografi yang menjabarkan sebenarnya pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno itu membangun suatu connectivity. Karena Bung Karno dulu telah menetapkan suatu koridor-koridor strategis. Misalnya kampus itu ditata di dalam City of Intellect. Universitas Patung Mura oleh Bung Karno dirancang menjadi pusat oceanografi terbesar di Asia. Kemudian ITB, penguasaan teknologi ruang angkasa, nuklir. Kemudian industrialisasi, penguasaan industri baja, logam, elektronika. Nah, kemudian Gajah Mada, pusat pemerintahan, maka kajian-kajian Pancasila.
Itu banyak dana IPB sebagai pusat untuk membangun kedaulatan pangan agar kita nggak perlu impor gandum, nggak perlu impor beras, nggak perlu impor kedelai. Nah, gagasan-gagasan koridor strategis yang sangat banyak ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pak Jokowi. Nah, dengan demikian karena ini tinggal sekitar 18 bulan, kami merekomendasikan agar saatnya Pak Jokowi untuk melakukan konsolidasi agar seluruh legasi ini kemudian menjadi satu kesatuan narasi sejak Bung Karno, Bung Mega, dan kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinan yang akan datang, yang nantinya akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ini satu kesinambungan. Nggak bisa seperti di Jakarta. Pak Jokowi dan Ahok sangat baik. Dulu ada pasukan kuning, ada pasukan hijau, ada pasukan ungu, semua kan bergerak untuk rakyat. Ini contoh yang simpel, yang melayani rakyat setiap hari. Itu menggunakan dana dari operasional Pak Jokowi dan juga Pak Ahok. Lalu dilanjutkan Pak Ahok. Nah, begitu banyak keberhasilan, bahkan membangun Semanggi. Semanggi 2, itu kan tanpa dana APBD. Nah, lalu ketika diganti oleh Pak Anies, tidak berkesinambungan. Pembuatan sodetan Sungai Ciliwung tidak dijalankan karena Pak Anies berdiri atas dasar pencitraan sama dengan Pak SBY dulu, bukan atas dasar kinerja, atas persoalan-persoalan rakyat di lapangan. Baru level DKI saja kita sekarang kehilangan pasukan orange yang tugasnya bersih-bersih. Kita kehilangan pasukan hijau, pasukan ungu yang semuanya bergerak untuk rakyat. Kita kehilangan tempat-tempat bermain untuk anak yang terpadu, untuk pendidikan anak, budi pekerti, untuk tempat bermain anak. Kita kehilangan itu semua. Ini baru level Jakarta. Sehingga urusan pemimpin itu merupakan urusan yang sangat penting karena bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Contoh perang Rusia-Ukraina. Ini pada dasarnya kan bukan bermaksud saya membela Rusia, tetapi ketika Ukraina yang nyata-nyata di halaman depan dari Rusia kemudian punya ambisi untuk menjadi anggota NATO. Coba sejak awal dia mengatakan hidup berdampingan sama Rusia dan kemudian negosiasi dengan Rusia, ini tidak akan terjadi berbagai persoalan-persoalan yang menciptakan perang. Dan pada saat bersamaan ada ambisi dari Barat untuk mendorong agar Ukraina masuk di dalam fakta pertahanan NATO. Otomatis Rusia merasa terancam. Itu yang terjadi. Artinya memang tapi kalau misalnya ngobrol besar Pak, maksudnya sebagai PDIP kan partainya Pak Jokowi, ada nggak sih Pak yang katakanlah Pak Jokowi juga sering sharing tuh Pak sama Bu Mega? Oh, sering banget kan secara rutin. Bahkan saya ini sering ditugaskan Ibu rata-rata 3-4 bulan sekali. Saya itu bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami berdiskusi. Nah, kemudian setelah itu Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ibu. Tempatnya bergiliran. Seringkali di Batu Tulis. Kalau di Batu Tulis itu bisa 3-4 jam. Karena itu juga tempat yang sangat bagus untuk melakukan kontemplasi. Jadi berbicara tentang masalah bangsa dan negara, ini tidak bisa dilakukan untuk pencitraan. Berbicara tentang bangsa dan negara itu harus dilakukan secara mendalam dengan melihat apa yang saling mempengaruhi, core problemnya di mana, how to solve the problem, how to prepare the design of policy. Ini kan yang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena kita bersentuhan sekali lagi dengan 279 juta lebih rakyat Indonesia yang mendambakan hidup baik. Nah, inilah yang kemudian kami dorong. Jadi Pak Jokowi ini sebagai sosok arsitek yang mampu menjabarkan berbagai pandangan-pandangan Bung Karno dan Bu Mega dalam kebijakan pembangunan, ini harus dilanjutkan sebagai satu kesatuan dengan kepemimpinan yang akan datang. Mas, berarti ini kalau tadi pernyataan Mas Hasto kan sebetulnya kan PDIP kan mengedepankan keberlanjutan lah sebetulnya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, kalau dan itu sudah dilakukan, misalnya di kota Surabaya, dulu ada Mas Bambang Deha. Mas Bambang Deha ini yang meratakan jalan. Istilahnya menata jalur-jalur hijau yang dulu disalahgunakan, ditertibkan. Pinggir-pinggir sungai yang ada bangunan, ditertibkan. Kemudian dilanjutkan Bu Risma yang mempercantik kota. Kemudian berbagai pendekatan-pendekatan humanis di dalam menata kota Surabaya. Kemudian dilanjutkan Eri Cahyadi. Ini kan kesinambungan. Di Ngawi juga terjadi kesinambungan sehingga ketika dipimpin oleh PD Perjuangan, produksi beras di Ngawi itu naik 300% sampai sekarang. Di Banyuwangi, kota Semarang. Jadi kami sudah berbicara sustainability.
Itu of managing the government itu udah kami lakukan sejak dulu. Nah kalau misalnya berkaca soal konsep berkelanjutan segala macam itu, nah misalnya kan kalau ini kan sosok Mas Anies ini kan kerap kali diidentikan dengan antitesa segala macam. Nah kalau dari PDIP sendiri, misalkan Mas Anies ini memiliki keberlanjutan gitu loh, konsep apakah bakal ini juga oleh PDIP? Perubahan dan Mula-mula saya memang berpikir antitesa karena tidak melanjutkan hal-hal yang baik dari Pak Jokowi, bahkan cenderung berlawanan. Tapi dengan kejadian sepak bola U20, saya berpikir jangan-jangan memang untuk bersikap pun nggak berani. Jadi terlalu tinggi. Terlalu tinggi kalau diangkat sebagai antitesa. Antitesa ini kan sepertinya sepadan. Punya suatu gagasan, punya tesa, antitesa. Gagasannya sama-sama punya mazhab yang sangat kuat. Tapi ternyata belum cocok untuk menjadi antitesa. Bahkan untuk menjadi antitesa pun belum cocok. Belum cocok. Yang penting memang karena nggak tahu, karena saya ini kan pernah kerja bareng sama Pak Anies. Oh iya, waktu 2014 dulu ketika ada tim transisi. Kita ini kerja ya cukup ya bisa 5 orang per tim, dia nggak perlu satu lantai sendiri. Kita perlu mobil satu, dia udah minta mobil banyak. Di situ saya ngasih dana operasional dulu ke Pak Anies, dikasih ini kurang, gitu kan, akhirnya lari langsung ke Bu Rini saat itu, karena memang bekerja dengan tim besar. Tim besar ini yang memberikan masukan, sehingga terhadap kasus U20 ini tim besarnya ini mungkin belum memberikan masukan, sehingga akhirnya nggak bisa menyampaikan sikap. Jadi dulu saya berpikir sebagai antitesa, tapi dengan kejadian akhir-akhir ini belum bisa untuk menjadi antitesa. Siap. Nah, Mas Hasto, Pak Jokowi itu kan kayak ini, Pak, seolah maju mundur soal kita bicara konteks politik hari ini itu kan kayaknya waduh jangan, saya nggak ikut-ikut urusan parpol soal pencapresan, tapi ya kadang-kadang kok ya foto selfie itu sama anak buahnya Mas Hasto di Jawa Tengah, Pak Prabowo, terus ya kadang-kadang komentar juga datang kemarin ke PAN dan lain sebagainya. Itu Mas, sebagai bentuk endorsement gitu nggak sih Mas Hasto? Ya itu seninya jadi presiden, maka banyak yang ingin jadi presiden. Pengen kayak gitu juga. Tapi yang banyak nggak tahu, Pak Jokowi sama Bu Mega ini kan hubungannya udah batin. Hubungannya udah seperti ibu dan anak. Iya. Sehingga bisa saling membaca dalam bahasa batin ini. Lo kan banyak nggak tahu bagaimana Ibu Mega menyiapkan Pak Jokowi. Melalui dialog yang sangat panjang, melalui diskusi yang sangat panjang, sehingga koneksivitas batin ini antar kedua pemimpin, baik sebagai kader atau Ibu Mega sebagai senior, atau sama-sama sebagai petugas partai, atau sama-sama sebagai sosok yang memang memahami ajaran-ajaran Bung Karno. Hanya Pak Jokowi sebagai presiden itu tentu saja kan harus melihat bagaimana misalnya terhadap U20 ini beliau sudah berkirim surat memberikan jaminan kepada FIFA. Surat itu dikirim saat itu ketika belum ada Israel ikut. Maka kita bisa memaklumi sikap dari Presiden Jokowi. Memang seperti itu. Sama dengan Bu Mega dulu. Ketika Bu Mega menjadi presiden, itu kan ada letter of intent dengan IMF. Kita harus mengeluarkan rancangan undang-undang keuangan negara. Kita harus melakukan amandemen konstitusi, reformation of legal framework yang saat itu didorong oleh National Democratic Institute di bawah pimpinan Madam Albright. Ini State Secretary dari Amerika Serikat. Jadi Ibu Mega menjalankan sebagai presiden karena Ibu Mega menghormati letter of intent yang ditandatangani oleh Pak Harto sebagai presiden, bukan sebagai Pak Harto suaminya Putin. Lalu dilanjutkan oleh Pak Habibie. Ini karena ditandatangani oleh kepala negara, dilanjutkan kebijakan Ibu Mega. Tetapi ketika undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah berbeda dengan sikap politik partai atas dari ideologi partai, maka dengan kesadaran penuh kami menolak RUU tentang keuangan negara. Kami menolak RUU tentang free trade zone karena ini tidak sesuai. Kami menolak RUU tentang satu lagi ada pendidikan. Sistem pendidikan karena tidak memasukkan Pancasila. Jadi Bu Mega sendiri membedakan Ibu Mega sebagai presiden yang terikat juga oleh letter of intent
dan kemudian Ibu Mega sebagai ketua partai. Hmm. Sebagai partai kami boleh mengkritik Ya. kebijakan pemerintah, Ya. bahkan menolak undang-undang. Ya. Ini sama, Pak Jokowi menjalankan tugas sebagai presiden yang sudah menandatangani komitmen dengan FIFA. Ya. Partai bertindak atas dasar sikap ideologis yang juga untuk menjaga Bapak Presiden sebagai kader PDI Perjuangan. Oke, ya. Nah itu nanti kita Iya, ini nanti Mas. Oh, iya. ada ini Diatur, ada ya. nanti di sini. Nah, apa ini? Apa itu Mas Rian? Ini Ada titipan apa itu? Iya nih, ada titipan pertanyaan nih. Ada capres, nih kaitannya dengan capres rambut putih lagi deh, Mas Hasto nih. Endorse Pak Prabowo dan lain-lain. Terus suara Pak Jokowi dinilai berpengaruh nggak sih terhadap sosok yang dipilihnya? Salah satunya hasil Litbang Kompas kan kalau pendukung Ganjar itu ya pendukung Pak Jokowi nih. Kalau di PDIP melihatnya seperti apa nih? Ya namanya presiden masa nggak berpengaruh. Jangan mengecilkan presiden kita sendiri. Ya pasti berpengaruh lah. Tetapi Pak Jokowi ini kan juga taat asas. Ketika ditanya wartawan, Pak bagaimana dengan capres-capres? Pak Jokowi jawab, tanya kepada Ibu Megawati karena ketua umum lah ya. Ini kan kesadaran sebagai kader. Sehingga kita juga jangan mengkontradiksikan hal-hal yang tidak perlu Iya. terhadap berbagai isu-isu capres-cawapres. Toh ini suatu yang biasa, yang diinginkan oleh PDI Perjuangan sebenarnya. Tapi ini sulit sekali. Iya. Kita tidak hanya berbicara tentang figur, Iya. tapi mari kita berbicara agendanya. Oh iya. Agenda capres ini yang jangan disembunyikan. Kalau nanti dicalonkan, bagaimana agendanya? Nah, PDI punya konsep. Agenda ini tidak disiapkan oleh orang per orang. Tapi partai yang menyiapkan. Karena di dalam sistem politik kita, ini untuk pendidikan politik buat kaum muda juga. Di dalam sistem politik kita, ini presiden dan DPR ini kedudukannya setara. Untuk membahas undang-undang, politik anggaran harus dibahas secara bersama-sama. Dengan demikian, menyiapkan calon presiden tanpa diikuti dengan menyiapkan anggota legislatif, itu sama saja kita membunuh masa depan. Dua-duanya harus dipersiapkan, termasuk kepala daerahnya. Karena hubungan antara pusat dan daerah ini semua disiapkan, sehingga presiden itu tidak bisa menangani masalah sendirian. Presiden memerlukan kekuatan kolektif yang namanya partai politik. PDI Perjuangan ini sekarang kami punya 128 anggota DPR RI. Kami punya sekitar 64 anggota DPRD provinsi. Kami memegang 18 palu ketua DPRD provinsi. Kami 3.232 DPRD kabupaten kota dan juga 54% kepala daerah. Kalau ini bersinergi, bergotong royong untuk bersama-sama presiden, maka akan terjadi perubahan bagi Indonesia Raya kita. Jadi perubahan mengatasi masalah pendidikan, masalah stunting, masalah bagaimana anak-anak kita, mahasiswa kita bisa lebih hebat daripada mahasiswa di Harvard misalnya. Itu memerlukan kerja kolektif. Ya maka dalam konteks ini Pak Jokowi boleh jadi karena bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu Mbak Puan Maharani yang ketua DPR. Beliau ini juga ketua DPR dengan pengalaman yang sangat lengkap. Mbak Puan sebagai Menko PMK mengkoordinir 7 menteri loh. Itu mulus-mulus, bagus-bagus kepemimpinan Mbak Puan dulu. Kemudian ada Pak Ganjar, ada kemudian Pak Sandiaga Uno, ada Pak Erick Thohir. Yaitu untuk membangun kesadaran. Hati-hati loh. Pak Jokowi yang seperti itu. Pemimpin itu sangat menentukan. Nah, setelah ada kesadaran ini, maka orang mulai melihat kan, siapa yang di belakang calon-calon itu. Dilihat partainya dulu dong. Kalau partainya saja itu pengalamannya belum jelas, apalagi ketua umumnya pernah kena kasus korupsi, pernah ditahan, ini kan sesuatu yang sangat serius terkait dengan moralitas di partai tersebut. Nah, ini yang harus kita lihat secara komprehensif. Jadi, apa yang oleh Pak Jokowi itu menyadarkan kepada rakyat tentang pentingnya pemimpin masa depan. Jadi nggak masalah juga ya, nggak melihat perannya itu. Tidak masalah semua, karena itu tugas presiden dan rakyat juga senang terbukti. Tapi untuk keputusan Ibu Ketua Umum kan clear sudah. Clear, siap. Jadi rencana dikit-dikit Pak. belum ada ya Pak. Nanti Bu Mega ya. Siapa tahu ada kartunya lagi. Langsung next card. Siapa lagi Pak So? Kocok lagi. Lagi boleh.
kasih kejutan gitu loh. Apa lagu Element of surprise. Element of surprise. Oh, mau lagu Mas. asal nggak keluar Nikita aja. Kita. Oke, dah. Ambil ya. Ambil Yang kita. atas sekarang. Siap. Ini jadi tadi habis Pak Jokowi Pak Ganjar ini tadi menyambung ini Pak Sto, sinyal kesinambungan mungkin ya. Pak Sto, ini melihat Mas Ganjar sendiri, kiprah Mas Ganjar di Jawa Tengah dan melihat elektabilitas dia yang kemudian cukup tinggi, walaupun berulang-ulang sebenarnya disampaikan juga oleh Mas Hasto dan rekan-rekan PDIP bahwa survei itu mungkin juga belum tentu menjadi satu-satunya pertimbangan. Tapi Bu Mega itu, kalau kabarnya saya dengar dari beberapa orang, sebenarnya Bu Mega ini orang yang cukup realistis juga menentukan beberapa poin. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Mas Hasto yang dekat dengan Bu Mega itu biasanya menentukan apa sih Mas kriteria Bu Mega memimpin memilih seorang pemimpin itu biasanya dari kadernya itu apa sih yang dia pikirkan itu utamanya apa aja? Ya, Bu Mega kan juga banyak seperti Bung Karno belajar dari pemimpin-pemimpin dunia. Mengapa Singapura bisa maju? Karena Lee Kuan Yew yang visioner. Ya. Mengapa Indonesia terpuruk ketika dipimpin oleh Pak Harto? Karena yang ada adalah hanya ambisi. Ya. Tapi kepemimpinan intelektual itu, mohon maaf lah, Ya. dari aspek pendidikan beliau kan juga hanya SD Ya. ya, seperti itu. Terus tetapi tidak digembleng oleh berbagai peristiwa-peristiwa besar yang menciptakan visi. Kalau Bu Mega ini kan sosok yang digembleng oleh Bung Karno. Ya. Banyak yang tidak tahu usia 14 tahun Bu Mega ini sudah menjadi delegasi termuda di dalam gerakan non-blok pada tahun 61. Itu setiap ikut sidang sore itu Bu Mega ditanya sama Bung Karno apa yang disampaikan oleh Nehru, Ya. apa yang disampaikan oleh Tito. Lalu Bu Mega cerita usia 14 tahun sudah dipaksa oleh Bung Karno untuk memahami bahasa Inggris dan kemudian menceritakan kepada Bung Karno pemikiran para tokoh-tokoh besar itu. Dan Bu Mega harus menggunakan pakaian kebaya untuk menunjukkan kepribadian Indonesia. Jadi Bu Mega dalam pertemuan-pertemuan tokoh besar itu Bu Mega dilibatkan sejak kecil. Ya, sejak kecil. Jadi ketika bertemu dengan para pejuang kemerdekaan Bung Hatta, Bu Mega itu di pangku. Ya. Nah sehingga Ya, betul. menerima karena tinggal di istana kan, menerima di dalam alam pikirnya itu berbagai hal yang menjadi diskusi dari para tokoh-tokoh bangsa itu. Apalagi usia 14 tahun sudah menjadi peserta gerakan non-blok termuda, sehingga ini pun disiapkan. Jadi bukan berarti Bu Mega tidak dipersiapkan. Maka dalam konteks itu pemimpin itu dipersiapkan. Nah sehingga variabel untuk menilai pemimpin itu banyak. Pertama aspek karakternya dulu. Ya. Ya dilihat karakternya ini, contoh yang paling sederhana. Kalau ada masalah dia lari tidak. Oke. Kalau ada masalah dia cenderung menyalahkan pihak lain enggak. Kalau ada masalah dia cenderung tanggung jawab enggak. Dia jujur enggak. Karena ini akan memimpin suatu nahkoda dari kapal besar yang namanya Indonesia Raya kita. Maka karakter ini sangat fundamental, dan karakter ini tidak bisa ditutup-tutupi dengan pencitraan. Ketika ditutupi dengan pencitraan dalam titik tertentu, dia nggak bisa bersikap. Contohnya Pak Anies, ketika urusan Israel ini nggak bisa bersikap. Padahal basis konstituen dia harusnya dia bersikap menolak Israel. Gitu kan, tapi dia nggak bersikap karena dia menghitung untung ruginya dulu. Nah ketika baru hitungan kira-kira udah mau selesai, peristiwa udah selesai, akhirnya nggak bersikap. Ini contoh, ini menyangkut karakter. Gitu. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan intelektualnya. Kepemimpinan intelektualnya dibangun melalui diskusi, bertemu dengan para tokoh terhadap arah masa depan. Terhadap bagaimana cara pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah saat ini. Misalnya saat ini kita ini sama Australia, dalam konteks geopolitik kita dijadikan ancaman oleh Australia. Tetapi kenapa setiap tahun kita mengimpor daging sapi senilai 35 triliun sekurang-kurangnya itu. Nah ini kan artinya problem.
Bagaimana kita match ya, berjalan iya, di iya, bidang iya. pangan. Ini memerlukan kepemimpinan intelektual. Memerlukan juga pemimpin itu punya desainer. Oke. Bagaimana desain agar kita tidak tergantung pada import daging dari Australia. Bagaimana kita tidak tergantung impor kedelai dari Amerika Serikat. Mengapa IPB kita tidak kasih kewenangan penuh untuk melakukan research agar kita bisa berdaulat dalam bidang kedelai? Karena kedelai ini kan kaitannya dengan industri tahu tempe rakyat. Ya. Nah, pemimpin harus punya kemampuan desainer. Oke. Itu. Iya, iya. Kemudian pemimpin juga punya kemampuan manajerial yang baik untuk menentukan kemampuan manajerial dalam menata negara. Itu sesuai dengan rule of the game-nya. Nggak bisa ini problem keamanan dikasih kepada Menko Perekonomian misalnya. Ya, ya. Kalau ada kaitannya dengan Menko Perekonomian, maka leading sektornya tetap Menko Polhukam, kemudian melibatkan Menko Perekonomian. Jangan dibalik-balik. Nah, ini perlu kemampuan manajerial ini. Kemudian juga kemampuan yang sifatnya sebagai teacher, karena dia memberikan direction. Ya. Kemampuan untuk juga merangkul, karena Indonesia ini begitu beragam. Jadi banyak kalau kita berbicara kualifikasi kepemimpinan itu. Maka mengapa pemimpin itu harus kokoh agar tidak mudah terombang-ambingkan oleh gelombang. Kalau kita punya pemimpin yang tidak kokoh di dalam prinsip, ini Bu Mega ini selalu menekankan kita harus kokoh dalam ideologi. Kalau partai tidak berdiri atas dasar ideologi, kita bagaikan berdiri di atas pasir yang mudah tersapu oleh gelombang. Oh iya, iya. Sama, ini gedung Kompas. Kalau fondasinya nggak kokoh, Ya. mudah ambles. Ya. Benar. Sama dalam bangunan. Nah, sehingga ini harus kita persiapkan. Maka ukurannya bukan elektoral. Elektoral ini instrumen, setiap saat bisa berubah. Kalau kita hanya berdasarkan elektoral, bingung. Ya. Pemimpin itu ngambil ini kira-kira populer tidak. Waduh, ini ada temuan ini 300 sekian triliun. Iya, iya. Ini apa ini responnya? Ini sangat menentukan kemampuan manajerial Ya. dari seorang pemimpin di dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu. Siap. Itu yang utama dulu. Dan Mas ini apa namanya, kan kalau kita bicara lagi ke Ganjar, Mas Ganjar kan apakah emang ini bener-bener apa ya, cara buat PDIP Ibu Mega menggojlok Ganjar misalnya di kasus Piala Dunia ini? Di luar kan dia kan dibully nih Mas Ganjar segala macam karena menolak kehadiran timnas Israel. Apakah di internal juga mendapatkan kritikan gitu? Kalau dibully untuk hal-hal yang sifatnya fundamental, ini kan menjadi suatu landasan moral dalam bersikap. Ya, penolakan seluruh kader partai terhadap kehadiran Israel bukan menolak terhadap U20 loh, harus kita luruskan ini. timnas. Nanti ada kartunya kan? Iya, ada. Oh ya udah. Ini ada bocoran ya? Ada bocoran. Ada. Jadi saya nggak masuk ke sana dulu. Ada kartunya. Nah, jadi apa tadi pertanyaannya? Oh, enggak apa saya gojekkan. Yang gojlok tuh Mas. Udah. Jadi apa yang doa oleh Ibu Mega itu kan melihat segala sesuatunya secara objektif dengan hati. Saya dulu kan tanya ketika saya jadi sekjen. Ya. Jadi sekjen ini kan ngurusin banyak hal. Ya, hari ini ditanya tentang urusan impor kedelai, besok impor sapi, lalu ditanya tentang sepak bola, ditanya juga tentang persoalan tadi. Ini aja udah berapa kartu? Iya. Saya tanya Bu Mega, Bu, saya jadi sekjen ini kan banyak ditanya-tanya nanti di luar apa arahan Ibu. Jawaban Ibu ya pertama ideologi platform partai. Kalau kamu udah memegang itu aman. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Apa yang kamu pikirkan sama apa yang kamu rasakan itu harus sama. Ketika yang kamu rasakan, misalnya terhadap kejadian Israel Palestina ini, ketika kita lihat pembunuhan secara brutal setelah Israel dipimpin oleh sayap kanan sejak November tahun 2022 yang lalu, kita membutakan mata hati kita, lalu pikiran kita, waduh kita kan harus ada sepak bola ini kan nanti ada yang menghitung keuntungannya berapa, ada yang menghitung. Ini berbeda jadinya, kemanusiaannya kemudian ditekan. Lalu jangan bersikap, kamu jangan keluar dari hatinya. Padahal sejarah kita gelora Bung Karno itu ada karena nolak Islam. Misalnya itu tuh contoh antara hati dan pikiran nggak cocok. Nah, oleh Bu Mega diajarkan, ketika hati dan pikiran kamu sama, sampaikan itu kamu ke publik. Artinya kamu menyampaikan suatu politik kebenaran. Ini kan dalam sekali. Nah, jadi Bu Mega menggembleng seluruh pemimpin. Bu Risma digembleng, Mbak Puan digembleng, kemudian Mas Prananda. Oh, itu kan beliau digembleng untuk
betul-betul menjadi core-nya dalam konteks ideologi. Di situ meskipun beliau tidak banyak tampil ke publik, Ya. tapi Mas Prananda ini membuat suatu lagu, membuat bagaimana emotional bonding dengan Bung Karno dalam policy, dalam the way of life-nya, dalam disiplin berpikirnya, itu dilakukan oleh Mas Prananda dengan sangat baik. Itu digembleng juga. Saya juga digembleng. Mas Pran dulu digembleng. Jadi partai memang punya tugas untuk menggembleng pemimpin. Ya kadang-kadang salah-salah dikit nggak apa-apa. Kan kita orang timur salah ya minta maaf. Kan kira-kira seperti itu. Itu kan sama. Jadi ini yang harus kita lihat sebagai sebuah proses yang harus dilakukan oleh partai politik, bahwa pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan itu melekat menjadi bagian dari nafas kehidupan partai. Ya. Mas, ini menyambung yang tadi bahwa ini kan biasanya ini ada ziarah, tradisi khusus dari PDIP ini di Maret ini kan Mas Hasto diminta Bu Mega ziarah ke makam Bung Karno. Terus kemudian dulu 2014 Pak Jokowi juga diajak ke sana. Nah, sebenarnya kapan sih Mas mulai publik akhirnya meriletkan seolah-olah ini tradisinya PDIP sebelum pengumumkan capres memang ke makam Bung Karno dulu atau seperti apa sebenarnya? Ya itu dihubung-hubungkan. Sebenarnya enggak. Termasuk Kompas yang menghubung-hubungkan itu. Yang nyuruh-nyuruh itu. Nyuruh yang di belakang layar itu. Ini menjadi bagian dari kesadaran. Bung Karno ini pernah menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Muhammadiyah di bidang tauhid. Tauhid ini kan artinya percaya bahwa segala sesuatunya yaitu digerakkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu kata dari Bung Karno. Dalam setiap pikiran kita, tindakan kita, sehingga tidak ada juga yang berjalan kemudian ya tanpa menempatkan dalam hal-hal yang penting dan strategis itu campur tangan dari yang di atas. Nah saat itu kan kebetulan saya berada di Surabaya, ada pelantikan pengurus Taruna Merah Putih. Nah kemudian tiba-tiba ingat bahwa ini kan menjelang bulan puasa. Maka saya pamit ke Ibu, Bu ini sekaligus karena saya di Surabaya, apakah Ibu itu kan hari kalau nggak salah masih ada sebelum puasa itu ada 2 hari. Apakah Ibu untuk mau ke makam Bung Karno? Beliau kan juga masih melihat ini masih COVID. Kalau kita naik pesawat pun kan semua masih pakai masker dan sebagainya. Jadi bukan berarti COVID sudah selesai. Lalu Bung mengatakan, ya udah kalau kamu pasti Surabaya, kamu sekalian saja ziarah ke tempat Bung Karno. Ya udah kami berdoa. Di situ. Ya, ini doa yang biasa kami lakukan. Tapi turun kan Ibu juga hanya saya mewakili di sana. Nah, lalu pas datang ke sana, orang-orang di sana bilang, "Loh, pas Bapak datang kok turun hujan rintik-rintik." Itu tandanya. Pas kemudian selesai doa, orang sana percaya. Itu simbolisasi bahwa doanya itu memang diterima. Karena masyarakat Blitar dan ini orang Jawa ini kan percaya juga bahwa orang yang memang berjuang bagi kepentingan yang lebih besar, apalagi Bung Karno, beliau sudah wafat, dikuyok-kuyok sama Orde Baru, rakyat dulu tidak boleh datang, program desoekarnoisasi, ternyata beliau masih memberikan suatu inspirasi yang luar biasa bagi bangsa dan negara, sehingga kalau di orang bukan Muslim itu kan, ini beliau ini teman-teman Muslim sendiri udah mengatakan loh, ini beliau sosok pemimpin yang diberkati. Bahkan yang menyebutkan beliau ini juga wali. Itu kalau di Katolik ini santo. Kan kira-kira gitu. Kalau di Bali saya pernah ikut doa, tiba-tiba Ratu Begawan mengatakan Batara Bung Karno. Ini kan suatu ekspresi atas kesadaran spiritual bahwa orang yang baik, orang yang berjuang tidak pernah mengenal lelah dengan penuh rasa cinta bagi bangsa dan negaranya, sehingga Bung Karno nggak pernah berpikir berapa gajinya ketika ditanya Ibu Mega pada saat karena peristiwa 65 beliau kemudian dengan cara-cara seperti itu keluar dari istana. Ibu Mega nanya berapa gajinya Bung Karno nggak tahu berapa gajinya karena nggak pernah ngurus segala sesuatu yang berjuang untuk negara dan negara kemudian
oleh Bung Karno. Nggak ada harta yang dibawa oleh Bung Karno. Lalu Bu Mega bertanya kepada Bung Karno, apa yang boleh dibawa? Kan Bung Karno kan punya banyak ini juga. Kalau lalu Bung Karno mengatakan Bu Mega, yang dikasih oleh Bapak itulah yang boleh dibawa. Jadilah yang dibawa itu kasur, bantal, pakaian. Yang lain nggak berani dibawa. Karena ajaran yang disampaikan oleh Bung Karno itu. Sampai karena itu sangat mendadak, Bu Mega lupa membawa kucing yang sangat dicintainya. Jadi habis itu beliau keluar dan kemudian mau balik lagi, mau ngambil kucingnya udah nggak boleh. Itu sosok pemimpin besar. Sehingga ketika kami datang ke sana, kemudian apa yang menjadi pratanda? Kalau orang Jawa ini kan punya ilmu titen. Hujan rintik-rintik. Oh ternyata, ya saya ditanya wartawan. Ya saya hanya menjadi utusan dari Bu Mega. Di situ. Dan ini kan sesuatu yang hidup. Ya di dalam tradisi spiritualitas kita, ya kemudian ya ini sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik ngapain harus ditentang? Kami berdoa diutus oleh Bu Mega, dan ini sesuatu yang memang biasa kita lakukan sebelum memasuki bulan puasa, bulan suci. Yang kemudian ya kami berdoa ada tanda-tanda seperti itu. Ya itu kan suatu hal yang baik. Siap. Nah itu artinya ini juga nggak Mas Hasto? Ini kan kalau Kompas.com ini juga ada titennya ini Mas Hasto. Ini berarti setelah Mas Hasto ke sana berarti ini ini mungkin beberapa bulan ke depan capres keluar gitu kan. Oh iya. Padahal itu doanya untuk masalah U20 agar nggak ada istilah. Itu doanya beda. Nggak nyambung. Iya. Tapi beberapa bulan lagi ya Mas Hasto. Ya sebenarnya ini kami ini kan sudah punya beberapa fakta-fakta empiris. Pengganti Bu Risma juga ditetapkan oleh Bu Mega dengan sangat baik. Ya. Meskipun satu muncul dinamika juga, ini hanya levelnya kota. Kemudian di Semarang proses pergantian ini kan baik. 2014 dengan tradisi yang sama lahir Pak Jokowi. 2019 sehingga akhirnya ya demokrasi ala PD Perjuangan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana Ibu Mega akan mengambil keputusan bagi masa depan bangsa dan negara, bagi kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi dan the next presiden, maka kita tunggu momentumnya. Habis pertemuan Bu Mega yang 2 jam sama Pak Jokowi, kemudian 1 jam baru kami bergabung bersama Mas Pram. Kan saya tanya bocorannya kepada Bu Mega, Bu, bocorannya gimana? Apa? Ini Bu, capres. Udah, sabar. Ya, Ibu hanya gitu. Ya udah, maka saya sebagai sekjen kan menyiapkan berbagai perangkat-perangkat. Saksinya harus kita persiapkan, calegnya harus kita persiapkan, tim kampanyenya harus kita persiapkan dengan baik, dana logistiknya harus kita kumpulkan dengan cara gotong royong. Dari sekarang, ini yang kami lakukan. Jadi biar nanti kalau ada nama, begitu nama diumumkan, ini siap. Dan kemudian saya didesak lagi. Di Kompas juga didesak. Oh, kapan? Kok salah terus Mas? Saya jawab, Ibu Mega itu selalu mengambil setting-setting historis. Iya yang ya kan? Agustus. Tapi tetap Bu Mega yang memutuskan. Kan ini hanya empirik. Kan dokter ini kan. Nah, jadi lihat secara empiris juga. Nah gitu, maka itu kan sumber pengetahuan juga. Maka kemudian setting historisnya apa? Bulan Juni itu adalah bulan Bung Karno. Kemudian bulan Agustus itu proklamasi. Yang jelas kita kan udah dikunci oleh KPU. Iya, bulannya nggak boleh lewat dari September untuk mengambil keputusan. Nah, apakah pada 2 bulan itu Bu Mega yang tahu? Bu Mega akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian nanti akan lahir ketika itu muncul, semua sudah siap. Semua langsung bergerak masif. Beda dengan yang sekarang diumumkan on off. Mau menentukan wakil aja on off. Tapi Mas Hasto, kalau lihat Bu Mega itu punya keunikan ya Mas, sebagai seorang pemimpin punya keunikan. Tadi punya menentukan nada historis, punya banyak pertimbangan. Agak guyon-guyon sedikit Mas Hasto. Mas Hasto sebagai sekjen ini kadang sok deg-degan gitu Mas, ini kapan Bu ngumum tiba-tiba kan kadang-kadang bisa jadi nanti siang manggil Mas Hasto keluar nama atau sering
elemen of surprise-nya sering nggak sih Bu Mega? Ya, dulu kan pernah tuh kasus ketika Bu Mega mencari pemimpin terhadap Jakarta. Kan begitu banyak pro dan kontra. Yeah. Ya, tiba-tiba Ibu manggil saya, udah sambil, karena ini pro kontra memang tidak mudah menjalankan ajaran Bung Karno. Untuk memimpin Jakarta, itu diperlukan orang yang memang punya kemampuan, yang berani. Yaitu Ahok. Gitu. Meskipun nanti, Bu, Ahok kan seperti ini, dia ngomongnya sering kontroversi. Udah gampang nanti diselotip mulutnya. Kan simpel. Ini bukan berarti merendahkan martabat manusia, tetapi Ibu Mega ini juga berbicara dengan bahasa rakyat. Wes ngomong terus diselotip mulutnya. Tetapi yang dicari Ibu adalah seorang pemimpin. Coba kita bayangkan, kalau Ahok hanya memimpin melanjutkan Pak Jokowi aja, bisa lahir jembatan Semanggi II. Bagaimana kalau itu berlanjut? Maka 5 tahun ini bukan menjadi tahun yang sia-sia. 5 tahun ini menjadi sebuah tahun yang membawa kemajuan. Mungkin kalau Pak Ahok nggak diganjal dengan berbagai isu-isu yang menggunakan politik identitas, jangan-jangan ibu kota nggak dipindahkan karena Jakarta udah mencapai kemajuan yang luar biasa. Make sense. Bisa. Di situ. Tapi mungkin karena alasan memindahkan itu karena lihat Pak Jokowi juga pesimis juga, lihat barangkali ya kita nggak tahu. Barangkali bisa muncul faktor-faktor seperti itu. Ini baru memimpin aja muncul pembangunan yang luar biasa. Kali jodoh mana bisa dirubah dulu Pak tanpa pemimpin yang berani. Tanah Abang mana bisa dirubah. Lalu kan akhirnya kembali semrawut. Hanya gara-gara menampilkan dengan cara-cara kampanye yang tidak benar. Tapi ini kan menjadi pembelajaran politik. Jadi Ibu itu selalu melihat segala sesuatunya itu ada maknanya. Jadi ini maka kami percaya Pak, di dalam organisasi itu penting trust. Di Kompas lagi kalau kita belajar dengan almarhum Yakob Utama. Kenapa dulu nggak ditanya? Demi faktor-faktor elektoral, Kompas akan jauh lebih maju jika tidak dipimpin oleh misalnya. Tapi dengan kesadarannya, semua akan menempatkan almarhum Pak Yakob Utama karena beliau memberikan suatu landasan moral, beliau memberikan suatu core ideologi, beliau memberikan suatu direction. Bagaimana Kompas ini berkembang dengan suatu nilai-nilai di dalam membangun peradaban itu. Sama dengan Bu Mega, maka di dalam organisasi kami percaya pada Bu Mega. Karena Bu Mega memperjuangkan politik kebenaran. Kalau yang tidak percaya dengan pemimpinnya, ya silakan milih partai lain. Kan bebas, dijamin di dalam demokrasi di PDI Perjuangan. Nah justru dengan cara-cara seperti ini, kita akan punya suatu kesinambungan kepemimpinan yang baik. Menarik sudut pandang Bu Mega. Itu harus dilihat konteksnya. Komisi 3 ini kan sayang dengan pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa kalau ada persoalan tidak dibahas di internal dulu? Dibahas dulu, jangan membuat bingung rakyat. Bagi Bu Mega itu politik itu adalah kebenaran. Meskipun pahit, meskipun dibully, ya kita harus siap-siap sebagai pemimpin. Nah, saya punya sahabat baik Bang Zulfan Lindan. Dia mengatakan, udah tenang aja Mas Hasto. Bu Mega ini kan memperjuangkan kebenaran. Semua yang perjuangan kebenaran itu dibully.